Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ba'du. Para warga sedaya, Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam-salam kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niki tanggal 3 bulan Juni bertepatan kalian tanggal 18 masuk 18 bulan Dzulhijjah. Masyaallah. Allah tasih paling memanjang kepada kita sedaya. Sedaya Bapak Ibu sehat. Sedaya urusan ini dibuat kabilakan ya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga ini diberkahi. Dibuat paringi keturunan yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Kan pengarep mewah ini urusannya lancar, keluarganya tentrem, anak putunya api-api, seragam ngaji, seragam sholat. Harapan kita nih, salam salam bujuk kekemantan kita sedaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagum sedaya ahli keluarga, sahabat, dan kagum sedaya umat Islam. Para bapak, para ibu, para warga sedaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sedaya memiliki mawon selesai saking hirup pikuk bakto besar. Datang di sekolah tempat kita jadi ini foto besar. Kita beri kita boleh. Amin. Oh amin. Dan saya sebut foto udus barang. Foto besar, okay. Insyaallah. Mungkin sedaya amal soleh yang kita tindakkan mulai dari awal bulan Dzulhijjah, khususipun di 10 awal bulan Dzulhijjah, pilih kata kita zikir, kata kita sedekah, kata kita puasa, termasuk ikan saged berudhiyah atau berkurban. Ini semoga seluruh amal soleh kita cukup pahalanya diberikan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi ngimentaken bilih sak bebaripun 10 awal bulan Dzulhijjah, boten berarti kemudian awake dhewe niku pada hari-hari yang tidak istimewa. Boten nggih. 1 sampai 10 itu memang sangat istimewa. Tetapi setelah itu pun sebenarnya kita masih berada di hari-hari yang istimewa karena bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bahkan mungkin lanjut wonten bulan Syuro, bulan Muharram ya, itu adalah 3 bulan haram, bulan yang dimuliakan, di mana amal kebaikan itu pahalanya lebih besar, tapi itu niku yo luwih gede, maka waspadalah. Nah, para bapak, para ibu, para sekalian, kan bagi kita aturakan kesempatan dalu ini adalah beberapa keteladanan gitu. Awak dhewe ini kan umat akhir zaman. Jadi cara ngomongnya, kalau kita perhatikan itu ya kita sudah berada di bagian akhir dari perjalanan alam semesta ini. Gitu. Saat sebelum kita semuanya itu sudah hidup mungkin bukai wae. Sing iso itu sapa ya? Allah alam ya, Allah yang Maha mengetahui. Sebelum kita ini sudah berlalu, okay? generasi umat-umat yang terdahulu. Kira-kira masih zaman dari saat kita ngerti. Saat ini kok aneh. Tunggu dulu. Umat-umat terdahulu ini sekarang di mana mereka? Lereng Allah. Ya semuanya mereka dikubur tentu saja ini di alam barzah. Nah, kira-kira nek wong sing zaman den saat ini kok dikubur itu kira-kira awake dhewe sopir bakal ya dikubur kira-kira. Kecuali jenengan mau aku gak gelem dikubur. Ya monggo sih. Nah, para bapak, para ibu, para sekalian, maka sebenarnya
kita itu ketika menjadi umat akhir zaman kok ora iso dadi wong apik niku sebenarnya rada kebangetan. Ya, rada kebangetan. Karena sudah berlalu umat-umat sebelum kita, kemudian Allah niku sudah memberikan pelajaran dari umat-umat sebelum awal ini. Gitu, teng mriku nek tokoh-tokoh sing apik, semanten iki teng mriku enten tokoh-tokoh sing elek. Di sana ada umat, ada kaum yang membangkang, tetapi di sana juga ada umat, ada kaum yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya adalah bahwa umat yang taat itu diselamatkan oleh Allah, umat yang membangkang akhirnya dihinakan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu masih di dunia. Ngoten nggih. Nene awake dhewe niku manggone ning mburi kok gak gelem nopo cukup pelajaran ya, dari umat-umat yang sudah berlalu itu kan untuk kebangetan kita ini gitu. Ditambah lagi kita ini umurnya pendek, uang iya cilik-cilik. Jadi ini Arab dibanggakan umur untuk orang patek duit muda gitu. Kalau kita mau pamer umur, kita ini jatah umurnya lebih pendek. Kalau kita ini mau pamer fisik kita ini duit cilik. Nah terus kono sing ngerti pamer gitu okay. Nah di sini ada tulisan al-istijabatu lillahi ta'ala istijabatur rusuli alaihi wassalam. Di sini dinukilkan beberapa keteladanan yang niki diambilkan dari kehidupan para nabi dan para rasul, bagaimana mereka itu sebagai manusia-manusia pilihan Allah telah memberikan keteladanan bagi manusia ketika mereka itu memenuhi seruan Allah. Gitu. Lawa dhewe niku belum yo sing dicontoh di para nabi kalian para rasul. Karena mereka orang-orang kekasihnya Allah. Lawa dhewe ini kan pengennya melu jalure dadi kekasih Gusti Allah, gitu. Maka tentu saja jalan yang kita ikuti itu adalah jalan yang sudah dilalui para kekasih Allah. Kan boten cocok enek bocah pengen jadi dokter, tetapi yang menjadi idola sing ditiru misalnya niku Valentino Rossi pembalap. Kan cocok apa boten? Kan gak cocok kan. Pengen jadi dokter tetapi yang diidam-idamkan itu adalah pembalap misalnya. Itu kan gak pas. Nah, para bapak ibu para sekalian, kita di sini disebutkan yang pertama itu adalah kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Di antara keterangan kaitan dengan kalian Nabi Nuh, beliau itu disebut sebagai Rasul yang pertama yang Allah turunkan untuk umat manusia. Berarti saat dari Nabi Nuh ini menungso saya bapak ibu. Nabi Adam itu beliau adalah seorang nabi yang kemudian sebagai manusia pertama, dan juga beliau adalah menjadi gurunya manusia, bimbing manusia si guru kayak dia ini. Itu supaya mereka mentauhidkan Allah, supaya mereka hanya beribadah kepada Allah. Tapi zamannya Nabi Nuh itu manusia mulai ragana, mulai gak benar. Maka apa keteladanan yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Nabi Nuh? Yang pertama adalah wasabara 'alal adha fiha alfasanatin illa khamsina 'am. Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah balagi menungso niku sing tersesat gitu, nyimpang dari jalan kebenaran, sing dakwai Nabi Nuh itu teramat sangat lama, 1000 tahun kurang sekat nih. Nek bahasanya begitu. Al-fasanatin illa khamsina aman. 1000 kurang sekat. Betul sama sekat tapi bahasanya 1000 kurang sekat. Suwi tenan iki, Pak. Seseorang dengan dakwah kok 100 tahun itu kesel deh. Bosan. Udah ditakdir menjadi 5 tahun itu memang sana wis ruwet, Pak. Gitu. Wis apa tenan dadi takbir. Piye masyarakat iso itu dikandani. 5 tahun ini. Dakwah itu sampai 1000 kurang 50 tadi.
1000 tahun kemudian. Tetapi beliau memberikan satu keteladanan, wasabara 'alal adza. Beliau sabar di dalam jalan dakwah itu walaupun berbagai macam perilaku dari umatnya, berbagai macam tindakan yang menyakitkan yang dilakukan oleh kaum beliau. Kemudian di sini disebutkan di antara hal yang memang berat ketika para bapak, para ibu, para lengkap semuanya, akhirnya kan umat Nabi Nuh itu dibinasakan kalian Allah. Banjir gede, kelas sih, banjir bandang, dunia ini, kabeh kelelep ya, semuanya tenggelam. Bahkan termasuk yang tenggelam itu adalah putranya Nabi, salah satu daripada putranya Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya melu kerep ya, anaknya itu tenggelam. Maka di dalam Al-Quran ya, ketika kemudian Allah menetapkan keputusannya membinasakan wong-wong sing tidak wae gak gelem, wong-wong sing bangkang itu termasuk ternyata putrane dhewe katut ya. Katut tenggelam. Nabi Nuh alaihissalam ketika wa nada nuhur rabbahu faqal, Nabi Nuh itu menyeru kepada Tuhannya, berdoa ya. Atau ya matur ya. Rabbi inna bani min ahli, wahai Tuhanku sesungguhnya anakku itu adalah bagian dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haqq, sesungguhnya janji Engkau itu adalah janji yang benar. Jadi Allah itu sebenarnya telah memberikan janji kepada Nabi Nuh ketika Allah itu akan membinasakan umatnya yang durhaka, umatnya sing ragil tidak wae tadi, Allah akan menyelamatkan keluarga Nabi Nuh. Wis tenang, keluarga Muhammad gitu ya. Tapi ternyata nih lah kok putra kula katut gitu ya. Maka Nabi Nuh itu kemudian matur kepada Allah, wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah sebijak-bijak hakim, engkau adalah zat yang maha bijak. Lho Gusti Allah, piye lah janjine jenengan keluargane kula aman, dan iki nyatane kok anak kula katut kerep mati. Nah, para bapak, para ibu, para lengkap sedaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang menjadi kegundahan. Nggih jenenge bapak kok anake katut kerep mati, Pak. Pripun? Sedih napa mboten? Nggih sedih. Lah anak kula kok katut gitu. Padahal janjine keluarga kula aman gitu. Qala ya Nuh innahu laisa min ahli, Allah kemudian menjelaskan, wahai Nuh sesungguhnya anakmu itu bukan bagian dari keluargamu, kuwi dudu keluargamu ya. Maka kemudian kita mendapatkan keterangan para bapak, para ibu, para lengkap sedaya, di dalam syariatnya Allah ikatan keimanan itu nilainya lebih tinggi daripada ikatan darah. Gitu. Niku jadi secara biologis ya anak-anak itu tenang gitu ya. Jelas tetap, tetapi putranya yang kemudian ikut tenggelam, ikut mati, itu adalah dia yang tidak beriman kepada dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kuwi duduk masuk keluargamu gitu ya. Innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang tidak baik. Maka para bapak, para ibu, para lengkap sedaya, kemudian ini beberapa ayat terpanjang ya. Di akhir ayat itu kemudian Nabi Nuh alaihi salam ketika Allah sudah menjelaskan bahwa Nabi Nuh itu kecewa atau beliau bersedih yang mendalam kok putranya katut mati, kemudian Allah menjelaskan itu duduk keluargamu ya, karena dia tidak beriman, amalannya tidak baik,
Maka kemudian serta merta Nabi Nuh alaihissalam beliau matur lagi kepada Allah, qala rabbi inni a'udzu bika. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu an as'alaka ma laisa li bihi ilm, atas aku telah meminta kepadamu sesuatu aku yang tidak mengetahui ilmunya. Wa illa taghfirli, kalau engkau tidak mengampuniku, wa tarhamni, dan tidak menyayangiku, aku minal khasirin, sungguh aku akan menjadi orang-orang yang rugi. Maksudnya itu Bapak-bapak Ibu kula sekalian. Jadi kadang-kadang kula panjenengan sami itu merasa berat untuk melaksanakan perintah Allah karena kita niku mendahulukan perasaan, gitu. Terus betul Pak. Contoh nih, awake dhewe kabeh niku seneng kali duit. Terus Bu, lek nek wong kok gak seneng karo duit, mungkin perlu diperiksa. Nah, kita ini semuanya seneng karo duit, gitu. Nah ternyata kemudian di antara syariat agama kita itu memerintahkan kita itu untuk melepaskan sesuatu yang kita cintai, duit. Contohnya kurban, lebih dulu ini. Lu ngetok nih 3,5 juta itu angka rata-rata ini, sampai ada sih muncul ada sih kurang kira-kira sih. Ngetok nih 3,5 juta itu, enteng apa belum? Orang siapa ya? Kenapa di sini? Tenang ya. Mungkin dengan duitnya ke sini sesasi ya 1 juta, kalau ngetoknya 3,5 juta ya gampang. Ini sopo sih sesasi 1 juta. Taruhlah mungkin gaji kita UMR gitu ya, dengan segala kebutuhan ini, tak hitung itu kok ya 3,5 juta ini oke Pak. Nek coba dihitung dirinci itu, untuk mengumpulkan 3,5 juta itu paling boten setahun itu bendino nyalangi 10.000. Lalu coba sedino 10.000 itu sasi 300 gitu. Nek ping 10 bulan ya 3 juta gitu. Tambah 2 bulan kan ya sekitar 400. Makanya 3,5 juta itu cara gampangane sedino itu nyalangi 10.000. Bendino nyalangi 10.000 itu enteng apa? Orang satu jawab, kenapa Pak? Nyatane wong sak kampung sing lakoni sapa? Renek malah ngomong enteng. Kenapa berarti? Nah, kadang-kadang nek nyelengi 10.000 nggo kurban iku apa? Tapi nek 10.000 tuku rokok iklan ya. Kuliah terus. Tuku. Rokok itu pindah tadi. Ana ngerti rokoknya. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang sesuatu itu kalau untuk urusan agama itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang berat. Padahal kalau bukan untuk urusan agama kadang-kadang enteng. Awak dhewe niku kadang-kadang tuku motor yo ngoyo, kredit dilakoni, tuku mobil yo ngoyo, artine urung kuat kredit dilakoni, tuku omah yo ngoyo, urung kuat kredit dilakoni kados kula kan. Omahe tetep kredit. Asline kan belum mampu tidak. Tapi tekad tenan gitu. Lu giliran kurban kan nekatnya betul-betul nih Pak. Asli ini mampu ya orang dilakoni gitu ya. Nah kadang-kadang begitu. Kenapa? Karena di sana ada unsur rasa. Kita itu mendahulukan senangnya tadi daripada perintah Allah Subhanahu. Itu secara syariat diperintahkan oleh agamanya untuk bermuamalah dengan baik kepada istrinya. Dididik, diberikan nafkah gitu. Lho piye Pak dididik piye dinafkah piye? Lho wong senengane gur ngamuk terus. Jadi kemudian yang ada di pikiran kita itu bukan perintah Allah, kita ini diperintahkan baik kepada istri kita, tetapi yang ada di pikiran kita itu adalah keburukan-keburukan istri kita. Wah akhirnya yo susah. Atau sebaliknya, seorang itu juga sama. Perintahnya istri itu taat kepada suami. Lah ditaati piye kok bojo itu ora kena koyo Fir'aun itu misalnya. Ikut koyo orang tenanan gitu ya. Nah,
Jadi yang ada di pikiran kita itu adalah hal-hal negatif yang kemudian itu menghilangkan bahwa kita sebagai seorang istri itu ada perintah Allah untuk taat kepada suami. Kita sebagai suami ada perintah dari Allah untuk kemudian kita berbuat baik kepada istri kita. Pun juga kita sebagai anak kepada orang tua kita, atau kita orang tua kepada anak kita. Agama kita mengajarkan kita sebagai orang tua untuk memberikan nafkah mendidik yang terbaik. Kita sebagai anak diperintahkan oleh agama kita untuk kemudian memuliakan orang tua kita. Tapi kadang-kadang yang dominan di pikiran kita itu apa yang dilakukan, bukan apa perintah Allah. Nah, ada satu logika nih Bapak Ibu. Pulau menang saat ini. Kenapa kita itu kalau sholat kok harus menghadapkan ke arah kiblat, ke Ka'bah? Ngopo kok nih Ka'bah? Apakah tidak ada tempat yang lebih indah daripada Ka'bah? Apakah tidak ada gedung yang lebih megah daripada Ka'bah? Kita menghadapkan wajah kita ketika sholat ke Ka'bah bukan karena Ka'bahnya itu bangunan paling baik, bukan karena Ka'bah itu tempat yang paling indah, tetapi karena perintah Allah. Asli jadi gimana? Jadi kenapa kita ini harus berbuat baik kepada orang tua kita? Bukan gara-gara bukan gara-gara apa kebaikan orang tua kita. Lain umpamanya nyawa itu rame kemudian kita menjadi tidak baik. Kita baik kepada orang tua kita karena agama kita memerintahkan supaya kita baik kepada orang tua kita, bukan karena balas jasa. Wah, aku ini gimana kali bojo ini lah Allah perintahkan ngoten. Masa bojo ini arti kalau aku ini metakil usragenah itu bukan urusan saya. Perintahnya Allah adalah kita berbuat baik atau kita taat kepada suami. Nah, para bapak para ibu keluarga saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran dari Nabi Nuh itu adalah bagaimana beliau memposisikan kecintaan dan ketaatan kepada Allah niku melebihi daripada perasaan. Wah, awak dhewe ngutangi wong, gitu. Ngutangi urusan utang niku mari ribet ya. Makanya seapi-api jenengan nek iso urip ora sah dadak kanggo duwe utang. Ning nyatane iki. Nah, itu termasuk kayaknya memberikan pinjaman itu juga ada pepatah itu. Kalau kamu itu mau dipinjami temanmu, ya kan? Kalau kamu tidak berikan pinjaman, maka kamu akan kehilangan saluran. Konco kan ini orang itu konco ini mencelat kehilangan konco. Tetapi kalau kamu itu hidup dipinjami sama teman kemudian kamu pinjamkan, kamu akan kehilangan dua hal. Konco ini hilang, duitnya ya. Tapi itu kurang bener gitu Pak. Mau kadang-kadang itu awalnya apa gitu, akrab gitu. Barang mis urusan duit, kasih gak beres, sing hilang loro-loro nih. Perkoncoan itu hilang, duitnya ya hilang. Alhamdulillah. Maka jangan kita itu menjadi orang-orang yang berkhianat. Berkhianat. Nilai untuk bayar. Kalau bisa bayar, yo mantul sing apik ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kisah Nabi Nuh. Jadi ketika kemudian duduk keluargamu ya, Nabi Nuh itu dengan mudahnya, dengan gampangnya beliau menerima. Mboten aku boten ya Gusti Allah. Niki genah anak-anak kula, tidak ada keraguan sedikit pun. Bojo kula boten boten selingkuh, kula nggih boten selingkuh. Ini jelas anak kula. Tidak seperti itu, tapi ketika Allah nyantikan innahu laisa min ahlik, kuwi duduk keluargamu, Nabi Nuh alaihissalam serta mertaniku hatinya menerima ya dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, itu ada ungkapan yang lain juga. Segala sesuatu yang kamu senangi itu belum tentu baik bagimu. Sebagaimana juga segala sesuatu yang kamu benci
itu belum tentu buruk bagimu, tetapi yakinlah segala yang dicintai oleh Allah itu pasti baik bagimu, dan segala apa yang dibenci oleh Allah maka itu pasti adalah keburukan bagimu. Maka sebaik-baik pilihan adalah apa yang dicintai oleh Allah, dan sebaik-baik hal yang perlu kita jauhi adalah apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teori ini prakteknya. Nah ini masya Allah. Awal ini nek pas waras terjadi kepenak gitu. Ini kadang-kadang orang patek waras ya. Orang patek waras itu artinya akal kita itu kadang-kadang dikalahkan oleh nafsu. Akal kita kadang-kadang dikalahkan oleh nafsu, ilmu kita dikalahkan oleh nafsu. Oh jadi pikir wong niku nek pinter kemudian selalu menang dengan nafsu betul. Nyatanya ini banyak kasus kiai. Alhamdulillah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, para bapak, para ibu, para sekalian, kalau di sini yang dituliskan adalah ada kisahnya Nabi Ibrahim, ada kisahnya Nabi Ibrahim itu ada dua kalau di sini. Di antara ujian yang melibatkan perasaan, perasaan tadi. Okay. Yang dialami oleh Nabi Ibrahim itu adalah pertama ketika Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala an yad'a radi'ahu wa ummahu fi wadin ghairi dzar'in. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan bayinya dan emaknya bayi di satu lembah yang sama sekali tidak ada tanaman. Namun kepikiran sayuran, pokoknya buah-buahan, rumput itu bukan itu, garing padang pasir gitu ya. Okay. Ini unsur-unsur perasaan kan udah tidak bisa ya. Soalnya nek cara Nabi Ibrahim itu nganggo perasaan. Lah terus nek ini iku bojoku mangane ngopo? Kan betul Pak. Lu jangan kan buah, suket itu betul itu. Suket itu tidak ada gitu ya. Lu kan ini kalau kita pakai perasaan gak masuk akal. Lah aku terus bojoku mangane opo, terus anakku yo kepiye gitu. Padahal ketika itu beliau hanya berbekal satu wadah berisi beberapa kurma dan satu wadah yang berisi air. Akhirnya kon gowo ning Mekah, bareng teko Mekah, kon ninggal kuwo ya kan. Masya Allah. Oke. Tetapi memang ada keterangan gitu. Nabi Ibrahim itu beliau sempat ditanya apa yang menjadi rahasia beliau itu menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah. Jadi ada istilah khullah Bapak Ibu, ada istilah mahabbah, artinya cinta. Maka kadang-kadang kita itu mendengar istilah habib. Habib itu artinya kekasih. Nek lanang habib, nek wedok habibah. Gitu ya, di bahasa Arab. Habib bukan Habib yang istilah ini, Habib secara bahasa. Habib itu artinya kekasih, laki-laki. Nek wedok habibah, kekasih. Tetapi Nabi Ibrahim itu bukan disebut sebagai Habib, kekasihnya Allah. Habibullah bukan, tetapi Nabi Ibrahim itu disebut dengan Khalilullah. Bukan dari kata mahabbah, tetapi dari kata khullah. Apa bedanya mahabbah dan khullah? Mahabbah itu cinta, ya. Semua orang beriman itu dicintai oleh Allah. Tetapi kalau disebut khullah, khullah itu artinya bukan kolah, bukan. Sana sih, oh ya, nek kolah gitu lagi, khullah, ya. Pakainya kok, pokoknya kolah yang beda lagi. Kolah. Khullah itu artinya adalah puncak kecintaan. Berarti soro tresno niku wis mentok gitu. Kecintaan yang tertinggi. Ya. Nah, kecintaan yang tertinggi itu disebut dengan khullah. Nah, manusia yang dicintai oleh Allah dengan puncak kecintaan Allah itu disebut dengan Khalilullah. Nah, itu Nabi Ibrahim. Jadi masalah itu di Pak Rasul itu dari Gusti Allah. Semua orang beriman itu dicintai oleh Allah, tetapi puncak kecintaannya Allah hanya diberikan kepada dua manusia terbaik. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam,
yang kedua adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi menyebutkan wattakhadani khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan. Allah itu menjadikan aku sebagai khalil, kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalil. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niki makanya dalam peristiwa semacam ini kalau kita menggunakan unsur-unsur perasaan, niku yo ora sida melaksanakan perintah Allah. Gak masuk akal blas. Orang perasaan, wah kamu gak masuk akal gitu ya. Ya, gak masuk akal gitu. Pakai dengan logika kita, kumangane piye, golek bengi enek binatang-binatang buas piye ya, ngiupe nang endi gitu ya. Boten nggih Bapak. Tetapi kok tadi Nabi Ibrahim itu beliau menjadi kasih Allah karena tiga. Yang pertama adalah bahwasanya beliau itu selalu mendahulukan perintahnya Allah di dalam segala urusan. Dan itu real, nyata, gitu. Nah, wajib itu kadang-kadang memang tadi nganggu logika kita. Dodol misalnya, dodol itu karena ini ujian yang gampang. Karena di antara syariatnya wong dodol itu jujur. Di antara bentuk kejujuran itu nek cara memang barang ini ku enek cacate yo dikandake. Ini kan yang menghasilkan gampang, Pak. Tapi nek panjenengan dodolan kan boten gampang. Ngedol mau sing bit motor ya kan. Mesti jadi seperti ini kan. Bikin penyakit iki gitu. Tapi kita kan ngomong niki ngapunten nih. Tapi niki penyakit niki. Nek ngurus ceritanya regane kuwi dadi panjang. Nah begitu. Jadi karena kita itu di pikiran kita itu lebih besar porsi logika kita, belum mendahulukan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim yang pertama beliau selalu mendahulukan perintahnya Allah atas segala sesuatu. Yang kedua beliau menyebutkan beliau itu adalah sosok yang sangat bertawakal kepada Allah. Harus pasrah pol-polan. Nah, di antara bentuk pasrah ini kon ninggalke anak bayi ini karo bojone ning lembah sing boten enten napa-napa kurban pasir. Niku kan hanya tawakal ya. Selain tawakal enggak ada ya. Yang ketiga, beliau mengatakan beliau itu diangkat menjadi kekasihnya Allah karena beliau itu adalah sosok yang sangat dermawan. Lumrah. Maka ada beberapa keterangan yang memberikan fakta bahwa beliau itu punya kebiasaan nek arep dahar niku golek wong diajak makan bareng. Wah niki boros ya. Masya Allah. Ya kira-kira ya kita berusaha lah kita ada ya memberi kepada tetangga, kepada kerabat sesuai dengan kemampuan kita. Nah, para bapak, para ibu, para saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu memang teramat sebenarnya juga sangat berat. Maka ketika kemudian beliau itu beranjak pergi gitu, ditokokne seorang ngomongan, di orang yang pamitan kan. Soalnya ngomongan pamit itu ya mentolo gitu. Piye nek ngomong ya ngomongnya piye, nek pamitan ya pamitannya piye, udah tidak bisa. Maka beliau di dalam keterangannya itu beliau kemudian berbalik badan meninggalkan begitu saja. Saudara pamitan sudah betul, orang mentolo ya. Hanya kemudian sang istri di sini adalah cinta Hajar apa? Hajar terus. Hajar ini pertama atau kedua? Waduh. Kedua. Yang pertamanya Sarah. Yang pertama Sarah. Hajar itu yang kedua. Istri kedua tetapi memilih kuwi dhisik ya. Istri pertamanya cemburu gitu. Nah, tapi masya Allah Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kemudian sang suami kok berbalik badan, kok malah arep lukohi, maka sebagai seorang istri dia harus berkata-kata.
Lu bicara nih kan Mas bojo. Lah kok terus harus buat tinggal gitu kan? Iya. Kemana engkau akan pergi wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, beliau tidak menjawab. Berulang kali kalimat itu diucapkan, tetapi Nabi Ibrahim beliau tidak menjawab juga. Kemudian sang istri yang juga teladan bagi seluruh wanita, dia mengatakan, Allahul ladzi amaraka. Apakah Allah yang memerintahkan engkau? Nabi Ibrahim beliau mengangguk ya, tanpa mengeluarkan kata-kata juga, karena memang juga beliau merasakan sesuatu yang sangat tidak ringan. Kemudian sang istri itu mengatakan, idan la yudayyi'anna. Kalau demikian sekali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Nah, keyakinan ini Bapak Ibu yang mahal ini, keyakinan bahwa ketika kita itu mengikuti petunjuknya Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Cuman kan bersamaan dengan itu pasti akan ada bisikan dari setan. Ojo ngono ya, kowe rugi nek ngono, kira-kira setannya begitu ya. Di satu sisi kita itu dengan ilmu kita tahu jalan terbaik itu adalah ketika kita mengikut kepada perintahnya Allah. Tetapi di sana ada bisikan lain. Kowe ojo ngono, ojo jujur-jujur. Kapan lah sugih? Misalnya gitu ya. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu bisikan yang mana yang kemudian kita ikuti. Apakah kita kekeh dengan apa yang jadi perintahnya Allah? Bismillah, ini perintah Gusti Allah, ini sing paling apik tak lakoni gitu. Atau bisa jadi kita sebagai manusia biasa kalah. Iya ya, nah ini terus aku gak suka gitu misalnya. Mungkin kamu betul Bapak Ibu? Mungkin, sangat mungkin, ya. Nah, para bapak, para ibu, para pendengar yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Nabi Ibrahim istrinya mengatakan idan la yudayyi'anna. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kita ambil pelajaran adalah tadi, walam yataqas an walam yas'al hikmati wa muradihi min tadi. Jadi kita itu taat kepada Allah niku boten ngenteni awake dhewe niku ngerti hikmahe. Kadang-kadang nih, lah kok dadak ngono hikmahe opo to gitu ya. Pelajaran dari Nabi Ibrahim itu beliau enggak pakai nanya gitu ya. Ya Allah kok jenengan merintahin kula ninggal anak bojo ning bosik kok ono suket ini terus hikmahe opo niku boten enten Pak. Kadang-kadang kita niku tahajud iki waras-warasan. Hikmahnya apa? Tahajud iki marai sehat lho. Wah, hati semangat gitu ya. Dari semangat kita itu karena walaupun ini ora salah-salah banget, ya masih baik. Bukan karena murni itu perintahnya Allah, tetapi ketika kita melakukan sesuatu, kita akan mendapati sesuatu yang kita senangi. Yo, wis tuwa nek tahajud sehat, ora kapal. Oh, itu semangatnya luar biasa. Jadi semangat tahajud itu gara-gara pengen sehat, orang loro-loro misalnya ya. Nah itu. Nah sebenarnya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi, kenapa kita harus taat kepada suami? Kenapa kita harus memuliakan orang tua kita? Kenapa kita harus mendidik anak-anak kita dengan baik? Podo wae. Kenapa kita kalau sholat menghadap kiblat hikmah opo? Kita tidak pernah tahu hikmah sholat menghadap kiblat itu apa, tetapi kita lakoni. Kenapa? Karena itu perintahnya Allah. Makanya dalam urusan yang lain itu kira-kira nek pikiran yang wae dhewe iso disentek kuwi gampang. Gampang teori. Maka disitulah kita itu perlu majelis ilmu gitu, perlu dielingi. Ojo tadi jadi hikmah opo ya? Jadi nggih. Jadi hikmah itu bukan fondasi kita melaksanakan perintahnya Allah. Nggih. Karena kita ini sebagai hamba yang beriman, sebagai hamba yang berislam, kita itu memasrahkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, perintah Allah dilakoni. Masalah hikmah A, B, C, D dan seterusnya itu sesuatu yang pasti kita dapatkan. Tetapi bukan itu yang menjadi kemudian alasan utama kita untuk melaksanakan perintahnya Allah. Karena tidak semua perintahnya Allah
dewi iso nemokne hikmah. Terus apa betul Pak? Wah nek dadak nemokne hikmah yo rekoso. Ngono sih wuduke sing dibasuh dadak buka tangan gitu misalnya. Dadak boleh hikmahnya itu akan memberatkan kita. Para bapak, para ibu, orang sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu dijanji sama Allah, Bapak Ibu ya. Allah itu berjanji kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa itu datang ke Bukit Tur Sina. Bukit Tur itu di mana di sisi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan wahyu. Waktu ditetapkan, tempat ditetapkan. Tapi kemudian yang terjadi itu ternyata, dan di situ perintahnya Allah kepada Nabi Musa itu bukan Nabi Musa sendirian, tetapi bersama dengan pengikutnya. Ada keterangan yang menyebutkan jumlahnya itu 70 orang. Tapi dalam kenyataannya, ternyata Nabi Musa itu ketika mendapatkan janji itu dari Allah, beliau itu bersegera, beliau bersemangat, sampai akhirnya beliau itu ninggalin mati pengikutnya. Karena saking semangat dan tekonggoni Nabi Musa itu bahkan meninggalkan pengikutnya. Ketinggal mati. Nah, para bapak, para ibu, kalau nggak sering dimuliakan oleh Allah SWT. Ketika kemudian Nabi Musa itu bahasanya itu sedemikian risik ya, disi itu, maka kemudian ditanya sama Allah, wa ma a'jalaka qaumika ya Musa, wahai Musa, apa yang menjadikan engkau itu berangkat terlebih duluan sampai kamu itu meninggalkan umatmu? Dia kan kita janji waktu ini jelas, gone jelas, kowe karo pengikutmu. Lah kowe kok malah terus dhisik, umatmu kok tinggal gitu. Kira-kira begitu. Tapi jawabannya Nabi Musa, Bapak Ibu, qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Nabi Musa itu kemudian beliau memberikan alasan, ya. Mereka para pengikutku ya Allah, niscaya mereka akan bisa mengejarku dengan mengikuti jejakku, sedangkan aku bersegera untuk datang kepada engkau. Tujuannya satu, ngendikannya Nabi Musa, Rabbi litardo, supaya engkau ridho. Jadi sekali didahului langsung jeratang, langsung budal. Lah kok nek ketinggalan, wis pokoke kula pengen langsung gitu ya, supaya engkau ridho kepadaku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk kemudian kita itu mudah memenuhi seruannya Allah, tentu bukan hati yang benar resik itu cara kecil orang pada oke gitu ya, karena hati yang bersih, hati yang tidak dikalahkan dengan nafsu, hati yang tidak dipenuhi dengan penyakit-penyakit, itulah hati yang dia akan ringan, hati yang dia akan mudah untuk kemudian bersegera ketika Allah memanggil kita. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita hati yang sehat, hati yang terjaga dari penyakit-penyakit yang merusak, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk bersegera memenuhi apa yang menjadi seruan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah memberi Muhammad bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi